memang Majelis Ulama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama MUI dalam pertemuannya itu minta agar ditunda pembahasan RUU HIP selama-lamanya. Itu artinya selama-lamanya abadal abidin. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang menggunakan diksi itu dengan harapan pemerintah bisa ya menggunakan akal sehatnya. Majelis Ulama yang berdiri tahun 1975, di mana merupakan payung besar dari semua ormas yang ada di Indonesia, sudah jelas dalam maklumatnya menolak RUU HIP. Minimal ada 5 alasan penolakan tersebut. Alasan yuridis, alasan historis, dan alasan teologis. Nah, alhamdulillah maklumat MUI setelah disebarluaskan itu mendapatkan respon yang sangat positif dari publik. Bukan hanya dari umat Islam, tetapi juga dari non-Muslim. Bahkan saat ini sudah lebih dari 200 ormas yang mendukung maklumat Majelis Ulama Indonesia. Intinya menolak keras RUU HIP. Ada 5 hal yang menjadi alasan penting. Yang pertama, yaitu pembahasan RUU HIP membuang-buang waktu dan energi. Dalam agama itu tidak diperbolehkan. Jadi kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jadi orang yang berlebih-lebihan. Mengapa pembahasan RUU HIP itu butuh dana? Dananya dari negara. Itu adalah uang rakyat. Harusnya uang untuk membahas RUU HIP itu digunakan untuk membantu masyarakat Indonesia yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Itu kalau memang DPR punya hati nurani. Kalau memang terpaksa DPR itu melanjutkan pembahasan, kita mungkin bisa mengganti arti DPR itu, Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi Dewan, ya bisa saja P-nya diartikan dengan yang lain, bisa saja perusuh, bisa saja pengkhianat rakyat, ya Dewan Pengkhianat Rakyat kalau memang masih ngotot membahas. Karena dari 200 ormas yang mendukung maklumat MUI itu adalah jumlahnya sangat besar, bukan jumlah yang sedikit. Hanya 560 anggota DPR memaksakan diri untuk membahas itu berarti sudah tidak lagi mendengar aspirasi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, terus terang, itu menghabiskan energi umat dan bangsa Indonesia. Harusnya pada saat kita sedang mengalami COVID-19, itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, bukan menghabiskan energi. Ini apalagi energi yang dihabiskan adalah untuk membahas hal-hal yang tidak penting. Maka di dalam Islam dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan seorang beragama itu apabila dia tidak melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Nah, ini kan tidak ada gunanya. Saya sudah mendengarkan begitu banyak pemaparan tentang Pancasila dan lain sebagainya. Ya, semuanya sepakat. Ya, kalau memang terus masih ngotot mereka, itu berarti kita tidak perlu lagi melayaninya.
Karena apa? Energi yang terbuang sia-sia, yang harusnya untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang lebih bermanfaat, yang berdaya guna, bukan untuk menciptakan chaos dan bisa saja ya menimbulkan konflik. Nah, yang ketiga, menciptakan konflik horizontal di kalangan masyarakat. Kita sudah tahu sekarang ini bukan main ya. Masyarakat kita yang terpapar akibat pandemi 19 itu jumlahnya begitu banyak secara ekonomi. Yang dulu kelas menengah bisa turun menjadi di bawah menengah. Yang dulu mungkin dalam level miskin, strata miskin bisa menjadi lebih miskin. Yang kalau memang Bank Dunia, World Bank punya aturan orang yang miskin adalah yang mendapatkan gaji hanya $2 per hari, mungkin saja itu jumlahnya akan bertambah di Indonesia. Dari 8 juta atau 18 juta, 20 juta bisa menjadi 30 sampai 50 juta. Amerika saja dalam 1 bulan itu jumlah orang-orang yang miskin bertambah menjadi 30 juta. Apalagi di Indonesia. Nah, oleh karena itu menghabiskan energi umat. Dan kalau sudah seperti ini, kita harus memiliki perasaan terhadap mereka-mereka yang terpapar itu. Jangan kita menunjukkan arogansi dan kesombongan kita. Ya, yang keempat itu menimbulkan luka-luka lama. Kita sudah mendengarkan pemaparan para ahli. Bagaimana 7 kata itu terpaksa harus dihilangkan, diganti dengan kata yang indah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu juga kalau kita bahas paksakan lagi nanti justru akan menimbulkan luka-luka, terutama jasa para pejuang dan para perintis kemerdekaan Republik Indonesia ini. Jadi kami berharap janganlah kita seperti orang-orang sumum bukmun sudah tidak lagi punya hati nurani. Ya, seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi jangan seperti anggota DPR itu mereka seperti yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Kita harus justru lebih proaktif, lebih punya perasaan, lebih sensitif, memiliki kesetiakawanan nasional yang tinggi. Nah, kita lihat apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita menolak. Bukan minta agar ditunda pembahasan. Memang Majelis Ulama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama MUI, dalam pertemuannya itu minta agar ditunda pembahasan RUU HIP selama-lamanya. Itu artinya selama-lamanya abadal abidin. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Yang menggunakan diksi itu dengan harapan pemerintah bisa menggunakan akal sehatnya. Kalau kita lihat berdasarkan undang-undang, pemerintah punya waktu 60 hari untuk menentukan sikap. Nah, Bapak Presiden sudah mengundang Ikatan Purnawirawan TNI, kemudian yang lain-lain, kami juga sudah diundang. Mudah-mudahan pemerintah dengar tuntutan kita, tuntutan kami, Ini adalah permintaan yang betul-betul tulus, ikhlas dari umat Islam, dari bangsa Indonesia. Jangan memainkan emosi bangsa dan rakyat yang sedang kelaparan. Karena justru nanti mereka bisa kehilangan akal sehatnya. Nah, ini penting bagi seorang pemimpin, terus jangan mengatakan saya tidak tahu, saya tidak ikut, dan lain sebagainya. Itu ada sebuah respon yang tidak bijak.
Ya coba lihat, belajar dari para pemimpin, para sahabat, tabi'in yang mereka justru tiap malam berkeliling untuk mengetahui apakah ada di antara masyarakat dan rakyat mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, masih ada yang belum makan. Mereka tahu ini masalahnya sudah sangat jelas, dan pengusungnya adalah ya sebuah partai pemenang pemilu. Masa tidak tahu di mana itu? Jangan terus dianggap kita ini orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu kami melihat pemaksaan dari pihak DPR untuk meneruskan pembahasan ini, jangan-jangan ada hidden agenda di balik itu. Untuk apa? Untuk mengalihkan public opini. Ya, saat ini 700 triliun rupiah digelontorkan oleh pemerintah untuk membantu pandemi COVID-19. Lalu kita perlu mempertanyakan kemana uang yang besar itu? Siapa yang menerimanya? Dibelikan untuk apa? Kita nggak tahu. Perusahaan-perusahaan mana yang dapat stimulus? Apakah betul sampai ke rakyat dan lain sebagainya? Dan kita sudah tahu, undang-undang Minerba sudah diloloskan. Nah, kalau hanya sekedar meminta untuk menunda, jangan-jangan ya 1 minggu lagi 7 fraksi itu mereka mengadakan pertemuan, ya di tengah malam mereka memutuskan oke, kita ketok palu, ya kita akan setuju. Apa yang bisa kita lakukan? Oleh karena itu kita tidak ada istilah menunda, kita minta menolak. Oleh karena itu jangan-jangan ini ada theory of conspiracy, ya. Yang seperti itu bisa dilakukan oleh mereka. Kenapa? Pengalaman 5 tahun yang lalu sudah menunjukkan RUU KPK mereka ya sepakati. Kemudian yang lain-lain Minerba mereka sepakati. Kemudian Omnibus Law Cipta Karya mereka sepakati. Walaupun di sana sini ada protes dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan chaos di kalangan masyarakat. Kita tidak mau itu terjadi. Yang terakhir, mengapa kami menolak? Karena kami cinta kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Ya, kami tidak mau bangsa ini terkotak-kotak lagi. Kalau tadi sudah banyak disampaikan bahwa konstitusi Pancasila itu sudah subhanallah. Kita bandingkan dengan negara Timur Tengah, 22 negara Liga Arab yang jumlahnya 420 juta itu. Mereka terkotak-kotak, terpecah-pecah sejak 2003 sampai sekarang karena mereka tidak memiliki konstitusi. Libya tidak punya konstitusi. Irak tidak punya konstitusi. Alhamdulillah kita memiliki konstitusi ini. Kemudian ada pihak tertentu yang berusaha untuk merobohkan, mengobok-obok konstitusi, maka saatnya kita untuk mengatakan lah, tidak kepada mereka. Memang, ya, ini adalah resikonya besar, dan kita harus hadapi. Oleh karena itu ada 5 tahapan, saya perlu sampaikan. Setelah menyampaikan maklumat MUI, nomor 1, mensosialisasikan maklumat MUI, melakukan koordinasi dengan para tokoh ormas, melakukan berbagai macam lobby kepada pimpinan DPR dan pemerintah. Terakhir kami akan melakukan pembentukan untuk melakukan al-masiratul kubra, unjuk rasa yang super grand dari umat Islam menunjukkan bahwa kita menolak RUU HIP terus. Ya. Tapi MUI tidak lagi terlibat. Kita akan serahkan kepada ya kawan-kawan. Kita akan bentuk tim. Di sana ada ketua, ada wakil ketua. Karena umumnya pimpinan MUI adalah orang-orang yang sudah tua. Nah, kita serahkan kepada generasi muda untuk menunjukkan, menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Karena sekarang pemerintahlah yang menentukan. Ya, pemerintahlah yang mengatakan yes or no. Kalau pemerintah mengatakan kami menolak,
insya Allah DPR juga akan setuju. Kita berdoa mudah-mudahan mayoritas anggota DPR yang umumnya adalah umat Islam, mereka disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya demi jabatan, demi uang, ya demi tahta, mereka mengorbankan agama dan mereka menjadi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.